menipu banyak orang tuh dengan menjadi model dan menguras uang mereka melalui link yang diberikan mereka, kayak gitu guys. Si F mengaku sempat menolak perjanjian kontrak tersebut, tapi pimpinan perusahaan itu lantas mengancam akan memperlakukan mereka dengan tidak baik jika tidak menandatangani kontrak. IF dan teman-temannya terpaksa menekan kontrak tersebut. Yang menyeramkannya lagi, si IF dan teman-temannya ini dipaksa bekerja lebih dari 14 jam perharinya. Mereka disiksa, dipukul, disentrum, pokoknya diperlakukan dengan tidak layak. Dan ternyata mereka juga dimasukkan ke dalam penjara gelap. Kalau mereka tuh nggak capai target, mereka tuh bakal dimasukin nih guys dalam penjara gelap dan nggak dikasih makan berhari-hari. Nanti setelah keluar dari penjara tersebut, mereka nggak dikasih waktu istirahat, tapi harus langsung bekerja lagi. Setelah itu mereka baru bisa istirahat, kayak gitu guys. Pokoknya serem banget, nggak bisa ngubungin siapa-siapa. Pokoknya kita tuh terjebak di situ dan nggak tahu harus kayak gimana nih. Pada akhirnya guys, si F ini berhasil menghubungi keluarganya menggunakan telepon genggam milik temannya. Rudianto sang ayah akhirnya melaporkan kasus si F ini kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Bangkok, Thailand. Saya meminta anak saya untuk membagikan lokasinya. Setelah mendapatkan lokasi, kami belum tahu mereka berada di mana. Hanya menyebutkan ada di perbatasan Thailand, entah itu di Kamboja atau Vietnam, ujar Rudianto. Setelah mengirim lokasi nih guys ke KBRI, barulah diketahui bahwa IF dan teman-temannya ini ada di salah satu daerah perbatasan di Myanmar, yang daerah tersebut sekarang sedang terjadi konflik. Sulit banget untuk KBRI dan pemerintahan bisa membebaskan IF dan teman-temannya ini, karena di sana tuh sedang ada konflik. Jangankan pemerintahan Indonesia, pemerintahan Myanmar aja udah nggak bisa masuk ke daerah itu. Nah guys, untuk memulangkan Ilham dan teman-temannya ini, Kemlu melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Thailand yang menjadi negara transit. Koordinasi juga dilakukan dengan otoritas Myanmar untuk memastikan tidak ada lagi WNI yang masih terjebak di daerah Vietnam tersebut. Jadi akhirnya si IF ini bisa pulang bersama teman-temannya sampai kembali ke Indonesia dengan selamat. Pokoknya kita tuh kalau cari kerja guys harus pintar-pintar banget. Jangan berani-berani melakukan pekerjaan secara ilegal, karena itu berbahaya banget ya guys. Pokoknya buat teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat dan bisa diambil pelajarnya. Jangan lupa di subscribe, di like juga, dan kita ketemu di berita-berita seru selanjutnya. Bye bye.